Amerika Serikat adalah negara maju yang mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam menata kehidupan bernegaranya. Dan nampaknya rakyat Amerika Serikat juga mempunyai kemampuan yang luar biasa juga dalam menentukan sikap apakah ini benar atau tidak. Tapi sebenarnya pengadilan hidup itu bukan pada saat kita mengeluarkan suara kita saja, tapi harus ada akal sehat dan pemikiran yang matang. Nyatanya berdasarkan survei dalam media, hampir 50.000 jiwa di Amerika Serikat itu terbunuh, meninggal akibat dari COVID-19 ini. Virus corona ini sebenarnya tidak pernah pandang bulu. Dan itulah yang bisa menjadi karma buat kita, bisa menjadi serangan balik buat kita masyarakat Indonesia pada saat kita malah sibuk memperdebatkan, ini pulang kampung, ini mudik. Nah, berkaca dari ucapan dari presiden kita, dari larangan mudik untuk seluruh masyarakat Indonesia, sebenarnya ada maksudnya kawan-kawan. Yang dimaksud mudik itu kan berarti pulang kampung pada saat menuju bulan Ramadan. Nah, pada saat bulan Ramadan ini sebenarnya orang itu akan berbondong-bondong dalam satu waktu. Dan disitulah sebenarnya perbedaan antara mudik dan pulang kampung. Sedangkan pulang kampung kan sebenarnya pada saat kalian pulang tanpa tujuan untuk beramai-ramai. Karena pada saat kalian pulang tidak bisa menjamin kalian tidak berkumpul dengan keluarga, apalagi merayakan hari lebaran. Yang saya lihat saja orang-orang di kampung sebenarnya hanya sedikit, bahkan yang pakai masker walaupun ngobrol dengan tetangga. Pada saat PSBB itu dianjurkan untuk kita lakukan tanpa pandang bulu, masyarakat pun masih dablek. Saya belanja ke pasar saja masih menemukan banyak pedagang di pasar yang sudah dikasih masker, bahkan dari PDI, dari Polres setempat itu tidak digunakan. Bahkan saya juga sempat kasih masker ke sekeliling, bahkan walaupun di tempat sekitar saja mereka bisa tertular juga karena ngobrol dengan tetangga sekitar yang nggak tahu dari mana saja. Mereka ngomong kalau wah nanti panas pakai masker, terus ke kebun nggak usah lah pakai masker, ngapain. Nah, di sini sebenarnya peran kita, ada manfaat yang terbuang sebenarnya pada saat kita tidak mengiyakan anjuran pemerintah yaitu PSBB seluas-luasnya. Karena sebenarnya PSBB itu menggantikan lockdown yang membuat India itu jadi kacau. Ini dia. Dan kenapa itu bisa kacau? Karena secara serentak ketidakmampuan kita, kemiskinan kita, atau hutang, bahkan yang nggak punya hutang jadi punya hutang karena kita menampung banyak karyawan. Disitulah sebenarnya kegagalan ekonomi yang membuat itu semakin parah dalam satu waktu. Tuntutan datang dari manapun, dari karyawan yang sudah lama di situ menuntut loyalitas dia, dari karyawan yang baru, wah ini nanti saya buat rusuh, atau mungkin dari karyawan-karyawan yang memang punya kemampuan yang luar biasa yang berpengaruh di perusahaan. Disinilah sebenarnya letak kehancuran negara apabila kita tidak mengantisipasi dengan persiapan sebelumnya. Dan bahkan pada saat Pak Jokowi juga berbicara di Mata Najwa, di wawancara eksklusif dengan Mata Najwa, Bapak Jokowi juga sampaikan bahwa kebijakan KRL untuk tetap beroperasi sebenarnya menganut pada kebutuhan masyarakat yang sebenarnya setiap harinya itu membantu mereka untuk tetap hidup. Kalau memang pemerintah daerah menginginkan itu dan memang mereka mengiyakan untuk menyiapkan pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar yang terdampak, Bapak Presiden Jokowi akan keluarkan amanat untuk memberhentikan KRL. Di sini sebenarnya Bapak Jokowi sudah punya skema untuk bisa meneduhkan kita atau bisa memperistirahatkan kita di rumah masing-masing, tapi dengan persiapan untuk kita bisa tetap hidup. Yang sebenarnya juga kita masih sering malah jadi bahan tertawaan,
mudik balik kampung ya pada baik, sama saja. Memang itu sama saja, tapi akibatnya fatal pada saat Anda berbondong-bondong sekarang, dan Anda juga pasti akan beli macam-macam di swalayan yang ketemu orang banyak, dan bahkan populasi di Jakarta itu banyak perantau yang nggak tahu dari mana saja. Dan disinilah sebenarnya kita harus berpikir kembali bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang tepat untuk kita bisa berpasrah lagi sama Tuhan, dan juga kita bisa mulai menata hidup kita yang lebih baik. Karena pada intinya adalah kalau kalian sebenarnya punya tabungan, kalau kalian sebenarnya memprioritaskan hidup, sebenarnya tabungan itu akan sangat berarti di musim-musim ini. Dan sekarang saya pun bersyukur bahwa saya bisa juga beraktivitas, bahkan pekerjaan saya di depan kamera ini, karena saya sudah mulai berpikir bahwa kalau saya tetap hanya melanjutkan dari orang tua saya saja, saya nggak bisa maju. Dan bahkan untuk kasus seperti ini bisa jadi pelajaran kalau kedepannya hidup kita akan lebih berubah lagi. Karena yang paling penting adalah kita bisa berkarya, kita bisa menghasilkan uang di setiap musim yang ada. Dan kalau kita memang mau benar-benar hidup, kita harus hidupin hidup kita, karena nafas kita ini artinya mahal sekali kalau kalian nantinya menghadapi maut. Jadi teman-teman, sudah banyak korban yang membukakan mata kita kalau virus ini benar-benar mematikan. Jadi kalian tolonglah tetap di sana. Dan ada kabar baik, ada pernyataan dari Presiden Jokowi akan ada bansos untuk 3 bulan ke depan kalau perantau itu masih tetap di sana. Tapi juga pasti ada syarat tertentu juga. Jadi jangan salahkan. Tapi kalau kalian memang ada masalah, langsung siarkan saja ke YouTube atau ke sosial media. Karena di sini kamu akan lihat, kalau kasus dari setiap masyarakat, bahkan sampai nggak bisa makan pun langsung didatangi aparat. Jadi kalian juga jangan khawatir kalau semuanya di rumah dan bahkan kejahatan pun ada. Lihat di sini, pasti kalian akan tahu kalau mereka juga ditangkap secepat mungkin. Jadi saya tetap sampaikan tetap waspada, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan ibadah puasa. Dan di bulan ibadah puasa ini kita benar-benar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lagi. Saya Alan Budindrawan, keep millennials, stay healthy, God bless you.